Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Tak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang selalu memikirkan umatnya. Bahkan beliau menangis karena memikirkan kita umatnya. Sepeninggal Nabi, ada hal-hal yang dikhawatirkan Nabi akan terjadi pada umatnya. Hal-hal apakah itu? Simak ulasannya hanya di video ini. Yang pertama, pamer harta. Allah memang memerintahkan kita untuk mencari penghidupan untuk diri, keluarga dan membiayai dakwah di jalannya. Namun harta inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah khawatir terhadap umatnya tentang harta dan cara mendapatkannya. Hal ini sesuai dengan hadis beliau, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan pada kalian sepeninggalku, melainkan jika dunia dibentangkan pada kalian, lalu kalian saling berlomba memperolehnya hingga sebagian dari kalian memukul sebagian lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah kekhawatiran Nabi ini sudah terbukti? Lihatlah orang-orang tersebut mengejar dunia, padahal para sahabat adalah generasi terbaik tapi tidak tergoda dengan harta. Para sahabat hampir menangis sedih karena dikaruniai harta, mereka langsung mencari rumah orang miskin untuk memberikan infak kepada mereka. Manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta dalam bermegah-megahan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 2. Berbagai jalan pun ditempuh untuk terlihat kaya. Salah satunya dengan berutang bukan untuk kebutuhan sehari-hari tapi memenuhi kebutuhan tersier. Misalnya menambah mobil atau mengganti handphone. Padahal kredit tak lepas dengan yang namanya riba. Harta yang dibanggakan tak akan dibawa mati kecuali yang digunakan untuk beramal. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang akan mengiringi mayit hingga ke kubur ada 3, yang 2 akan kembali, sedangkan yang 1 akan menemani. Yang mengiringinya tadi adalah keluarga, harta dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali sedangkan yang menemani hanyalah amal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, penyimpangan para ulama. Kekhawatiran kedua adalah zalatul alamin, yakni penyimpangan yang dilakukan oleh ulama atau tokoh agama. Rasulullah khawatir ketika ulama tak lagi menjadi penerang dan panutan umatnya. Bahkan yang paling ditakutkan ketika ulama menyimpang dari keulamaannya. Tidak membimbing umat ke hal yang benar justru mengarahkan ke kebinasaan. Kekhawatiran ini sesuai sabda Rasulullah dari Abu Dzar. Ia berkata, dahulu saya pernah berjalan dengan Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, sungguh bukan Dajjal yang aku takutkan. Beliau mengatakan 3 kali, maka saya bertanya, apakah selain Dajjal yang engkau takutkan atas umatmu? Beliau menjawab, para tokoh yang menyesatkan. Musnad Ahmad. Yang ketiga, supremasi hukum yang tidak benar. Selanjutnya, hukmun zairin atau disebut juga supremasi hukum yang tidak benar. Penegakan hukum tidak berlandaskan keadilan. Jika hal ini terjadi, hancurlah masyarakat dalam suatu wilayah. Jika hukum mandul, orang akan dengan mudah mempermainkannya. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan surut. Orang yang punya banyak uang akan dengan mudah melakukan kejahatan karena sulit dijerat hukum. Sementara rakyat kecil yang melakukan kejahatan sekecil apapun akan dijatuhi hukuman. Hal ini tentu akan menyebabkan ketidakadilan sosial, menyuburkan kemaksiatan, dan kejahatan berskala besar. Kondisi ini seperti pada kalimat hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Perihal penegakan hukum yang harus adil, Nabi Muhammad dengan tegas memberikan peringatan di atas mimbar. Inilah kebiasaan buruk yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Mereka binasa diazab oleh Allah karena mereka tidak menghukum orang-orang terpandang dari kalangan mereka. Sebaliknya, mereka menghukum orang-orang kecil. Kalau Fatimah putriku mencuri, pastilah aku potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, menuruti nafsu. Kekhawatiran Rasulullah yang terakhir adalah wahwan mutabaun atau menuruti nafsu masing-masing. Jika seseorang sudah mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain, tatanan masyarakat akan hancur. Inilah yang kita sebut dengan egoisme, memandangi orang lain sebagai objek-objek memuas hasrat dan syahwat.
Bahaya mengikuti hawa nafsu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Quran Surah Al-Mukminun ayat 71. Mengikuti hawa nafsu hanya akan membawa kemudaratan, karena tidak memikirkan dampaknya. Yang dipikirkan hanyalah kenikmatan dan keuntungan. Apakah kamu merasakan manusia sudah terlihat menuruti nafsunya? Sahabat beriman, hal-hal itulah yang menjadi kekhawatiran Rasulullah sejak beberapa abad yang lalu. Hal-hal yang terjadi sekarang perlu menjadi renungan bagi kita semua dan mencari solusi terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.